Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, "Inilah yang difirmankan Tuhan. Kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku. Dan di muka seluruh bangsa itu, akan kuperlihatkan kemuliaanku." Dan Harun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun, lalu berkatalah ia kepada mereka, "Datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan." Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, "Janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu." Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Tuhan berfirman kepada Harun, "Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa." Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu, "Ambillah korban sajian yang tinggal dari segala korban api-apian Tuhan, dan makanlah itu sebagai roti yang tidak beragi di samping mezbah, karena itulah bagian maha kudus. Haruslah kamu memakannya di suatu tempat yang kudus, karena itulah ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban api-apian Tuhan. Sebab demikianlah diperintahkan kepadaku. Dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus itu haruslah kamu makan di suatu tempat yang tahir. Engkau ini serta anak-anakmu laki-laki dan perempuan, karena semuanya diberikan sebagai ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban keselamatan orang Israel. Paha persembahan khusus dan dada persembahan unjukan itu haruslah dibawa mereka ke tempat segala korban api-apian yang dari lemak itu, supaya dipersembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagimu, serta bagi anak-anakmu, seperti yang diperintahkan Tuhan." Kemudian Musa mencari dengan teliti kambing jantan korban penghapus dosa itu
Tetapi ternyata kambing itu sudah habis dibakar. Sebab itu dimarahinyalah Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu, katanya, "Mengapa tidak kamu makan korban penghapus dosa itu di tempat yang kudus? Bukankah itu suatu bagian maha kudus dan Tuhan memberikannya kepadamu, supaya kamu mengangkut kesalahan umat itu dan mengadakan pendamaian bagi mereka di hadapan Tuhan? Lihat, darahnya itu tidak dibawa masuk ke dalam tempat kudus. Bukankah seharusnya kamu memakannya di tempat kudus, seperti yang telah kuperintahkan?" Lalu berkatalah Harun kepada Musa, Memang benar, pada hari ini mereka telah mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran mereka ke hadapan Tuhan. Tetapi hal-hal seperti tadilah yang kualami. Jikalau pada hari ini aku memakan juga korban penghapus dosa, mungkinkah hal itu disetujui oleh Tuhan? ketika Musa mendengar itu, ia menyetujuinya. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari Imamat pasal ke-10. Tuhan Yesus memberkati. Kali ini mengenai kematian Nadab dan Abihu, mengenai larangan tentang minuman keras bagi imam yang menyelenggarakan kebaktian, dan mengenai bagian imam dari korban. Saudara-saudara, Nadab dan Abihu adalah anak-anak tertua imam besar Harun. Mereka sebenarnya calon utama untuk menjadi imam besar pengganti ayah mereka. Mereka terlibat dalam penahbisan pertama kemah suci, dan di dalam Imamat 8 ayat 36 mereka dipuji karena melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan. Nadab dan Abihu adalah saksi-saksi mata tentang perbuatan-perbuatan dahsyat Tuhan yang tercatat dalam kitab Keluaran. Mereka banyak sekali melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh ayah mereka Harun, paman mereka Musa, dan bibi mereka Miriam. Mereka mempunyai pengetahuan mengenai kekudusan Tuhan yang hanya dimiliki oleh sedikit orang. Dan pada suatu hari ada keadaan kritis sehingga mereka memilih untuk mengabaikan perintah jelas dari Tuhan. Ya, mereka meremehkan perintah langsung Tuhan. Akibatnya dosa mereka sangat mengerikan. Tuhan langsung menghukum mereka, mematikan mereka. Karena mereka dengan nekat memberi jenis api yang asing atau yang salah dalam persembahan untuk Tuhan. Api di atas mezbah korban bakaran tidak pernah padam. Tercatat di Imamat 6 ayat 12 dan 13. Menandakan, melambangkan bahwa kehadiran Allah selalu ada. Tetapi Nadab dan Abihu membawa api yang lain, api yang asing dan yang salah dari sumber yang berbeda untuk membakar persembahan korban bagi Tuhan. Akibatnya tidak kudus. Jadi sungguh-sungguh kita harus menghormati Tuhan. Orang-orang yang melayani Tuhan jangan bersikap sembarangan, menganggap bahwa kesempatan pelayanan itu sudah semestinya. Tidak. Kesempatan melayani itu adalah anugerah Tuhan. Jadi kita harus sungguh-sungguh menghargai, menghormati, mempersiapkan diri. Sebagai pemimpin, Nadab dan Abihu memiliki tanggung jawab khusus untuk menaati Tuhan dan menjadi teladan
bagi umat pilihan Tuhan. Sebab itu mari kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan, setia kepada Tuhan, taat mengikuti perintah-perintahnya setiap hari. Tuhan selalu punya alasan yang kuat atas seluruh perintah-perintahnya. Jadi sangat berbahaya bila kita secara sadar sembarangan untuk melanggar atau tidak menaati perintah-perintah Tuhan. Selanjutnya di ayat 8 sampai 11 mengenai imam-imam tidak boleh minum anggur atau minuman alkohol sebelum masuk dalam pelayanan di kemah suci. Karena alkohol membuat tidak dapat berpikir secara jernih, secara normal, dan akan mengulangi dosa Nadab dan Abihu, membawa sesuatu yang tidak suci di dalam upacara penyembahan. Minuman alkohol membuat orang tidak dapat memenuhi syarat untuk mengajar bangsa pilihan Tuhan itu, sebagaimana persyaratan Tuhan tentang pendisiplinan diri. Selanjutnya di ayat 10 sampai selanjutnya mengenai bagian imam dari korban. Perintah Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan tahu mana bagian imam. Karena Tuhan mau orang yang melayani Tuhan diberkati dari pekerjaan Tuhan. Imam yang mempersembahkan korban penghapus dosa harus memakan satu bagian dari binatang tersebut dan kemudian membakar sisanya. Musa marah karena Eleazar dan Itamar, anak Harun yang lain, adik-adik dari Nadab dan Abihu, tidak memakan apapun dari binatang korban tersebut. Harun menjelaskan kepada Musa alasannya mengapa kedua anaknya tidak memakan daging korban tersebut setelah dua saudara mereka, ada Nadab dan Abihu, baru saja mati karena dibunuh Tuhan karena mempersembahkan korban dengan cara yang salah. Mereka takut. Mereka syok atas apa saja yang baru saja terjadi pada saudara-saudaranya. Lalu Musa mengerti, memahami alasannya bahwa bukannya Eleazar dan Itamar sengaja untuk tidak menaati kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita harus sungguh-sungguh hidup hormat dan mengasihi Tuhan. Jangan mengeraskan hati dan sengaja melanggar firman Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengajari kita yang benar, karena Tuhan mempunyai rencana yang baik untuk kita. Masa depan yang penuh harapan ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.